Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu materi, yaitu DISC, yang mana DISC ini adalah menggambarkan suatu karakter seseorang, baik itu ketika berjualan atau mungkin ketika mereka bersosialisasi. Eh, saya akan memberikan materi ini yang ininya saja, yang garis besarnya saja, yaitu dimana D. Nah, si D ini bisa saya katakan kadang ngomongnya sompral gitu ya, sompral, dan si D ini ngomongnya pede banget. Terus kalau ngomong langsung pada tujuan, to the point, nggak ngobrol dulu kesana kemari. Nah, kalau bersalaman tangan kuat, ritme ngomongnya cepat, dan intonasinya tegas, bikin pernyataannya yang kuat. Walaupun to the point, tapi biasanya si D ini juga banyak ngomong, tapi yang ngomongnya itu to the point. Kalau ngomong nggak basa-basi dulu dan kadang semaunya. Jadi misalkan target bulan ini 3 miliar, target tahun ini 1 triliun misalkan. Nah, itu D biasanya. Untuk I, ya maaf kalau gambarnya kurang kelihatan. Nah, si I ini biasanya kalau ketika bersosial atau ketika berjualan punya semangatnya tinggi, orangnya menyenangkan, ceria, gaya bicaranya cepat dan volumenya tinggi, suka bicara dan nyerita. Jadi si I ini biasanya kalau bergaul gitu, dia lebih suka menceritakan dirinya dulu, terus ngobrolnya kemana-mana dulu, gestur tubuh ya mewakili apa yang dia bicarakan. Jadi gerak tangan, gerak kaki misalkan, nah, atau gerak badannya pasti mewakili apa yang dia bicarakan. Dan si I ini biasanya ekspresif gitu, wajahnya menyenangkan orang lain. Untuk si S, nah si S ini gitulah orangnya, ramah, hangat, ritme bicara lemah lembut, gerak tubuh rileks, suka mendengarkan. Jadi si S ini lebih suka mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, dan ya untuk berbicara dan mendengarkan itu ya si S ini lebih suka mendengarkan. Biasanya mudah setuju si S ini, terus orangnya sabar. Untuk C, nah si C ini jujur, ini tipe saya ya. Jadi si C ini orangnya detail banget, ngomong tuh harus berdasarkan fakta, data dan angka. Jadi kalau misalkan belum ada fakta, data atau angka, biasanya si C ini nggak mau ngomong. Nah, pendekatan kepada orang-orangnya menggunakan analitis dan sistematis, terus bertindaknya sesuai aturan. Ya kalau misalkan di aturan perusahaan seperti ini, ya harus gitu, jangan sampai keluar jalur. Biasanya si C itu seperti itu. Gaya bicara monoton, mungkin seperti saya ini ya, bicaranya monoton. Dan kadang saya juga memang kurang ekspresif dalam hal untuk bersosialisasi. Ya makanya saya sering agak kurang menyenangkan untuk orang lain karena kurang ekspresifnya itu. Oke. Nah, jadi tipe orang yang manakah Anda? Nah, apakah Anda sudah menemukan Anda itu yang mana, yang D, I, S, atau C?
Nah, ini adalah suatu contoh untuk orang-orang bertipe D ketika kelebihan dan kekurangan ketika berdagang ya, ketika menjual suatu produk atau memberikan suatu jasa, misalkan jasa instalasi OS misalkan, atau jasa pengiriman dan jasa yang lain-lainnya, atau ketika menjualan produk, atau ketika dagang, ketika ya bersosial dengan calon customer ya. Si D itu biasanya meyakinkan calon pembeli dengan ucapannya. Jadi si D ini ya gitu deh orangnya. Si calon pembeli atau calon customer harus yakin dengan apa yang diucapkannya. Nah, tapi si D ini juga bagusnya terkadang keluar jalur aturan demi mendapatkan pelanggan. Jadi aturannya gini, tapi ya demi pelanggan kadang si D ini keluar dari aturan gitu ya, bukan melanggar sih, cuman keluar dikit. Nah, tidak berbicara hal detail yang tidak penting, misalkan si calon customer butuhnya ini, si D nggak ngomongin detailnya banget. Nah gitu, mengarahkan calon pembeli agar langsung ya bisa dibilang ngeluarin duit ya. Emang jualan sih harus pakai duit. Nah, kekurangannya ketika menjual yaitu kadang tidak memahami kebutuhan calon pembeli. Jadi ya kadang si D ini asal duit lah, menurut saya gitu. Ya saya melihat di lapangan, saya juga punya partner berjualan seperti itu. Kadang tidak memahami apa yang dibutuhkan untuk calon pembeli. Tidak adanya pendekatan dengan pembeli. Jadi misalkan beli kepada ya pembeli, beli udah aja, kadang tinggalin aja pembelinya gitu. Dan buru-buru, ya kekurangannya itu terus terlalu fokus pada penjualan yang nantinya malah lupa sama orang yang pernah beli sama dia. Jadi dia jualan tapi lupa sama orang yang pernah beli sama si D ini. Jadi tidak ada pendekatan seterusnya gitu kepada sang pembeli. Untuk I, kelebihannya ketika menjual yaitu kelihatan semangat, menciptakan bahwa produk yang dijual akan berkesan untuk kehidupannya lah. Membuat calon pembeli seperti teman karena informasinya. Jadi si I ini karena orangnya lebih terbuka ya, si I ini orangnya lebih terbuka dengan kepribadiannya. Jadi membuat si calon pembeli ini tuh nggak merasa mereka seperti dijuali, tetapi lebih seperti pendekatan kepada teman gitu ya. Berusaha menyenangkan calon pembeli, yaitu gitu, menyenangkan calon pembeli agar apa yang dia jual nantinya akan menyenangkan untuk si pembelinya. Kekurangannya ketika menjual yaitu jarang mendengarkan. Si I ini biasanya ngomong panjang lebar, tapi ketika pembeli mau ngomong langsung dipotong. Nah, itu sih kekurangannya. Terus kurangnya tindak lanjut, seperti misalkan jualan laptop misalkan. Nah, jualan laptop terus tindak lanjut untuk pembelian laptop itu kan bisa beli tas laptop atau aksesoris laptop lainnya seperti itu. Nah, si I ini kadang kurang menguasai spesifikasi produk. Ya si I ini menurut si I ini tidak penting lah menguasai spek produk.
Dan kadang si I ini kebanyakan janji karena mau menyenangkan calon pembeli, jadi kebanyakan janji untuk menyenangkan calon pembeli. Kurangnya rencana dan mengatur waktu, si I ini juga kadang gitu. Terus menjelaskan produk tanpa data dan fakta, jadi menjelaskan produk tapi kadang beda dengan yang kenyataannya gitu. Untuk S, kelebihan Anda ketika menjual untuk tipe-tipe S yaitu S ini pendengar yang baik. Beda ya dengan si I ini, si S lebih suka mendengarkan. Jadi ya pembeli butuhnya apa dia dengarkan, atau pembeli lagi emang pengen curhat dia dengarkan. Bagusnya S seperti itu. Jadi S tidak memaksakan calon pembeli. S gitu, lebih mendengarkan. Beda ya sama si tipe-tipe D, kadang memaksa calon pembeli untuk beli, tapi si S ini lebih ke pendekatan lagi. Peka dengan calon pembeli yaitu ya peka dengan apa, nah yang ini tahu kebutuhan calon pembeli. Jadi calon pembeli itu kesusahan apa, misalkan calon pembeli lagi nggak punya flash disk, nah si S ini datang gitu, si S ini hadir untuk menjadi sebuah solusi apa yang dibutuhkan calon pembeli. Terus menjaga perasaan calon pembeli, ya jadi si S ini bagus lah dalam hal sosial gitu. Dia maaf, ada suara motor. Nah, menjaga perasaan calon pembeli, yaitu si S nggak mau calon pembelinya sakit hati atau apa-apa karena apa yang dia lakukan. Dan si S ini tidak mudah frustasi seperti tipe-tipe lainnya. Kekurangannya ketika menjual yaitu membiarkan pembicaraan karena ingin terlihat tidak memaksa. Jadi si S ini membiarkan calon pembeli agar si calon pembeli ini silahkanlah Anda bercerita. Untuk calon pembelinya silahkan Anda bercerita, tapi kadang si S lupa untuk jualannya gitu. Padahal kan niat awalnya itu jualan, bukan mendengarkan terus. Nah, terus mudah menyerah terhadap penolakan, walaupun tidak mudah frustasi, tapi ya mudah menyerah terhadap penolakan. Ketika ditolak, ya udah deh, galau tapi nggak frustasi, ya setengah-setengah lah. Nah, terus terlihat takut menyinggung perasaan, misalkan nggak mau nodong gitu ya, istilahnya nggak mau nodong untuk langsung beli. Lagi nyerita terus si S ini motong. Nah si S itu nggak mau langsung motong seperti itu. Dan si S ini takut kehilangan calon pembeli. Jadi misalkan ada satu calon pembeli, cuman satu-satunya misalkan. Nah si S ini lebih ke si satu calon pembeli ini jangan sampai hilang. Soalnya ya itu si S ini lebih menjaga perasaan calon pembeli. Untuk C, kelebihannya ketika menjual yaitu menguasai data produk, terus teratur dan tahu ketentuan, terlihat ahli. Nah 3 dulu, menguasai data produk. Jadi si C ini tahu lah sampai akar-akarnya suatu produk ini, misalkan dibuatnya pakai apa, terus komposisi, misalkan sampai komposisinya banget dia hafal. Atau kalau untuk suatu barang-barang elektronik, misalkan dia tahu RAM-nya berapa, memori internalnya berapa,
terus lebar layarnya berapa, nah gitu. Jadi karena menguasai detail produk, dia jadi terlihat ahli di mata calon pembeli. Nah, teratur dan tahu ketentuan. Jadi eh, tahu dan teratur ketentuan suatu perusahaannya gitu. Kalau misalkan dia bekerja untuk perusahaan lain, ya ketika menjual dia itu nggak mau sampai keluar jalur dari peraturan. Nah, kelebihannya juga bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan produk, karena si C ini menguasai suatu produk. Eh, Terus memastikan calon pembeli akan mendapatkan seperti apa yang dijelaskan. Jadi eh, beda sama I ya. Kalau I kan itu bukannya membeda-bedakan sih. Ya, tapi emang kenyataannya gitu. Si I ini kan kadang, kalau I kan lebih banyak janji ya. Beda dengan si C yang apa yang dia jelaskan itu sesuai dengan data. Jadi eh, nggak mau terlalu banyak janji lah, karena emang nggak sesuai fakta. Kekurangan si C ketika menjual itu monoton sehingga terasa membosankan. Jadi ngobrol sama pembeli itu si C kadang nggak ekspresif banget, kadang sampai nggak ketawa-ketawa ya, nggak ada senyum-senyumnya gitu. Dan si nada bicaranya itu datar banget. Terlalu mendetail sehingga terkadang yang dibutuhkan, yang tidak butuh dijelaskan pun dijelaskan kepada calon pembeli. Jadi pembeli hmm, butuhnya ini, tapi si C ngomong aja tentang detail suatu produk, padahal si calon pembeli nggak terlalu apa ya, nggak terlalu peduli dengan detail-detail lainnya. Terus kekurangannya tertutup dalam hal pribadi. Nah, ini untuk si C ini kalau ngomong tentang kepribadiannya ya, misalkan umur, sekolah, atau eh, ya status lah, statusnya gitu, atau apa-apanya. Untuk hal pribadi si C ini sangat tertutup banget. Beda sama dengan I, yang I itu lebih terbuka dengan hal-hal pribadinya. Nah, kekurangan C selanjutnya itu kurang mampu mengarahkan calon pembeli untuk segera membeli. Jadi eh, ya itu sih, ngomong tentang suatu detail produk tapi nggak bisa memojokkan calon pembeli untuk langsung beli gitu. Terlalu patuh terhadap peraturan ya, jadi kadang karena terlalu patuh terhadap peraturan, jadi terkadang si C ini menyusahkan calon pembeli ya. Untuk misalkan si C ini transfernya harus ke sini ya, si C itu menyuruh calon pembeli untuk transfernya ke situ, nggak bisa ke yang lain ya, misalkan seperti itulah. Oke. Selanjutnya penjual punya karakter ya. Yang tadi kan DISC itu karakter untuk semuanya, jadi bukan untuk si penjual saja. Begitu pula pembeli. Nah, pembeli juga ya karakternya yang tadi, karakternya DISC yang tadi sama. Nah, bagaimana untuk mengetahui karakter seorang pembeli, caranya gimana? Misal aku nih punya ya calon pembeli atau gimana lah, gimana sih cara itunya, hmm, cara apa ya, cara mengetahui karakternya apa. Masa iya saya harus nanya gitu, dan kalau nanya pun nggak mungkin tahu atau mungkin tidak ya DISC itu apa. Nah, caranya gimana? Nah, itu menebak ya. eh, coba coba latih diri Anda untuk menebak karakter seseorang.
Kadang saya juga di lapangan ketika berjualan, atau kadang menebak-nebak gitu ya, menebak-nebak karakter partner bisnis. Ya saya dapat, dan memang ternyata ada, si D itu ada, si I itu ada, S ada, dan C pun ada. Ya cobalah menebak, walaupun salah ya, memang tidak bisa 100% benar gitu tebakan kita, tapi setidaknya kita punya tolak ukur untuk mengetahui karakteristik seorang pembeli, ya begitu. Eh, sekian materi dari saya Terima kasih untuk yang mendengarkan atau yang menonton. Terima kasih banyak. Jangan lupa sama saya, add add friend Facebook saya di Ihsan Luakliyek ya. Terima kasih untuk yang nonton. Minta feedback positif gitu, positif negatif nggak apa-apa, kritik saran untuk video ini, ya ke Facebook atau ke mana lah. Terima kasih untuk yang nonton, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.